Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muammar, NIM 1911110, mahasiswa perwakilan dari kelas PAI 6D. Jadi tujuan saya dalam membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS, yaitu membuat video pembelajaran. Jadi di sini tugas saya saya akan membahas mengenai tentang strategi layanan bimbingan dan konseling pendidikan. Jadi untuk strategi layanan bimbingan dan konseling pendidikan di sini ada 6 strategi. Yang pertama yaitu strategi konseling individual. Nah, jadi konseling individual ini merupakan proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara guru bimbingan dan peserta didik. Peserta didik mengalami kesukaran pribadi, tidak dapat ia pecahkan sendiri. Kemudian ia meminta bantuan guru bimbingan konseling. Konseling ditujukan kepada individual yang normal yang menghadapi kesukaran dalam masalah pendidikan tersebut. Jadi konseling memberikan bantuan kepada individu untuk mengembangkan kesehatan mental dan juga perubahan sikap dan tingkah laku. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu konsultasi. Konsultasi ini merupakan salah satu strategi bimbingan yang penting, sebab banyak masalah karena sesuatu hal akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh guru bimbingan konseling. Konsultasi dalam pengertian umum dipandang sebagai nasihat dari seorang yang profesional. Kemudian strategi yang kedua yaitu bimbingan kelompok. Strategi lain dalam meluncurkan layanan bimbingan dan konseling adalah bimbingan kelompok tersebut. Bimbingan kelompok dimaksud untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseling atau peserta didik tadi. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas pertanyaan informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Nah, jadi dapat dipahami bahwa bimbingan kelompok merupakan kegiatan dan mencegah terjadinya masalah ataupun kendala yang dialami oleh individu atau klien tadi. Kemudian untuk strategi yang keempat yaitu konseling kelompok. Strategi berikutnya dalam melaksanakan program bimbingan adalah konseling kelompok. Juntika mengemukakan bahwa konseling kelompok adalah salah satu upaya bantuan kepada peserta didik dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling kelompok ini bersifat pemberian kemudahan dan pertumbuhan dan perkembangan individu. Kemudian yang kelima yaitu pengajaran remedial. Pengajaran remedial ini dapat didefinisikan sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok peserta didik tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan dengan melalui suatu proses interaksi yang berencana, terorganisasi, terarah, terkoordinir, terkontrol dengan lebih memperhatikan tarif kesesuaiannya terhadap keberagaman kondisi objektif individu atau kelompok peserta didik yang bersangkutan serta daya dukung sarana dan lingkungannya. Kemudian untuk strategi yang terakhir yaitu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ini termasuk ke dalam strategi untuk layanan dasar bimbingan. Karena layanan dasar diperuntukkan bagi semua peserta didik. Hal ini berarti bahwa dalam peluncuran program yang telah dirancang menuntut guru BK untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara
jadwal, guru BK memberikan layanan bimbingan kepada para peserta didik. Jadi mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.